sampai dia datang kembali. Atau suatu saat Injil tidak akan ada lagi di negeri ini. Saudara siap untuk pertahankan gereja ini? Saudara siap pertahankan Injil Kristus di tanah ini? Tidak ada orang lain. Saudara dan saya adalah Tuhan memilih menempatkan di negeri ini untuk mempertahankan Injil itu untuk selamanya sampai dia datang kembali. Tapi sebelum kita lihat di sini, saudaraku, saya ingin berbicara kepada kita sekalian sejarah ke sejarah yang terjadi baik di bagian timur sana, Eropa, sampai di Indonesia dan juga sampai di Papua. Yerusalem adalah Yesus lahir, besar, mati, bangkit dari antara orang mati. Dan Yerusalem adalah penggenapan itu terjadi. Tapi sampai sekarang apa yang terjadi, saudaraku? Di kota Yerusalem, orang-orang Yahudi, mereka tidak sembahyang dalam bait Allah itu. Bait Allah itu sudah dihancurkan. Orang Yahudi mereka beribadah di luar pagar. Mereka tidak beribadah di dalam. Di dalam orang-orang lain yang bukan agama yang benar yang mereka beribadah di situ. Mengapa hal itu terjadi, saudaraku? Di Bethlehem, saudaraku. Bethlehem itu Yesus yang lahir di situ. Di mana yang dia memberitakan Injil. Raja kota Daud lahir, namanya Immanuel. Tapi di mana yang Bethlehem itu tidak lagi orang yang percaya Yesus ada di sana. Semua orang tidak percaya Yesus yang ada di sana. Negara yang tidak mengakui Yesus Kristus, negara itu ada kuasa di Mesir dan juga sampai dengan di Bethlehem yang ada di sana. Apalagi di rumah di orang tuanya Tuhan Yesus. Yusuf dengan Maria mereka tinggal di Nazaret. Yesus besar di situ dan Yusufnya menjadi tukang kayu dan Yesus mulai besar. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, turut nasihat orang tua, besar di Nazaret. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Nazaret sekarang tempat bersejarah saja. Firman Allah tertulis, sekarang tidak ada orang Kristen tinggal di Nazaret. Sekarang tidak ada orang Kristen yang lebih banyak di Yerusalem. Sekarang tidak ada orang Kristen yang ada di Bethlehem di mana yang Yesus lahir. Ini sejarah nyata yang sedang terjadi, saudaraku. Mengapa hal itu terjadi? Apakah misionaris yang salah? Apakah Injil yang salah? Apakah pendeta yang salah? Apakah Petrus, Yohanes, Yakobus yang salah? Di mana kesalahannya? Bukan hanya itu, saudaraku. Sekarang kita lihat di dunia Eropa yang lain. Amerika adalah negara dikuasai luar biasa. Mayoritas Kristen, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Pemimpin ke pemimpin naik. Baru-baru beberapa tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Ini kesalahan siapa? Siapa yang melakukan ini? Dan bagaimana caranya pertahankan Injil itu? Bapak, Ibu, saudaraku, adik-adikku, generasi masa depan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya di dunia barat, tapi adik-adikku, saya mau sampaikan bahwa Indonesia ini sebelum Injil masuk di Papua, sebelum Injil masuk 1855 di Maksinam, Injil buka pintu di Indonesia ini, itu Pulau Aceh. Pulau Aceh duluan masuk, yang abad ke-16 di sana, tahun 18 dalam 2 di sana, mengatakan dalam sejarah mencatat bahwa Aceh adalah pertama kali Injil mendarat. Itulah sebabnya begitu Injil mendarat, sekarang yang gereja disebut AKBP. AKBP itu orang-orang Batak punya gereja. Orang Batak pasti ada di gereja AKBP. Sekarang mengapa orang Batak di seluruh Indonesia di mana-mana, di bagian hukum, di hukum-hukum, di kantor-kantor pengadilan, orang Batak kuasai, toko-toko orang Batak kuasai, di bengkel-bengkel orang Batak kuasai. Orang Batak harus mengakui bahwa karena mengapa orang Batak menguasai Indonesia, karena Batak Injil pertama mendarat, masuk, hasil dari Injil itu orang Batak dipakai oleh Tuhan di seluruh Indonesia. Jawa Barat, Jakarta itu adalah bukan agama yang ada sekarang. Dulu kekristenan, Injil kekuatan Allah, dia kuasai, dia miliki selama 350 tahun. Begitu orang Belanda jajah Indonesia, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Belanda itu bukan orang agama lain. Orang Belanda adalah orang-orang Kristen. Mereka mendirikan kekristenan, mereka mendirikan agama itu di Indonesia ini, di Pulau Jawa yang sekarang gereja sebut GKJW. GKJW itu artinya Gereja Kristen Jawa. 350 tahun yang lalu, saudaraku, mereka mendirikan gereja ini. Orang-orang Jawa yang ada di sini, ada di negeri ini, yang datang di tempat ini, yang melayani di tempat ini, bekerja di sini, bahkan yang datang cari makan di sini, harus tahu bahwa Jawa itu pernah Injil datang dulu.
Karena Injil pernah mendarat di Pulau Jawa, itulah sebabnya orang Jawa dipakai di mana-mana. Orang Jawa berkembang di mana-mana. Orang Jawa melayani di mana-mana. Orang Jawa jadi pemimpin di mana-mana. Orang Jawa melayani di kantor di mana-mana. Bukan hasil usaha mereka, bukan karena mereka pintar. Orang Batak melayani, orang Jawa melayani. Sejarah mencatat, Injil pertama mendarat di tempat mereka. Yang akan bertahankan Injil, Anda adalah pertahankan Injil ini di negeri ini yang Tuhan taruh, yang Tuhan tempatkan. Harus berdoa banyak, berdoa banyak. Anda sedang menghadapi tantangan hebat, Anda sedang menghadapi global yang hebat, menghilangkan identitas saudara dan saya. Identitas saudara dan saya bisa ada hanya karena Injil. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, abad 18 Injil mulai bergeser, tidak hanya di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, tapi Injil mulai bergeser masuk di Ambon. Tapi apa yang terjadi saudaraku? 8 tahun yang lalu apa yang terjadi saudara-saudara kita di Ambon? 8 tahun lalu apa yang terjadi? Pembakaran gereja, pembakaran masjid. Orang Ambon dengan Ambon, antara bersaudara mereka berkelahi. Mengapa mereka berkelahi? Kenapa mereka baku bunuh? Siapa yang buat? Padahal dulu Ambon Injil yang masuk pertama. Apa yang terjadi kota Jayapura? Apa yang terjadi kota Merauke? Apa yang terjadi kota Timika? Apa yang terjadi kota di tempat-tempat yang lain? Apa yang terjadi di Fakfak? Tetapi ada kabupaten-kabupaten tertentu yang masih murni sampai dengan hari ini. Tapi saudara-saudara, kulitmu yang sama, rambutmu yang sama, pulau yang saya sebut tadi, coba tanya mereka, agama mereka apa? Dulunya tete nenek mereka adalah mengikuti Injil itu, mengikuti kepada Yesus yang benar. Tapi sekarang anak cucunya apa yang terjadi? Anak cucunya tidak jalan. Ini seperti kejadian yang saya cerita tadi. Mulai pergeseran terjadi di negeri ini. Saudaraku, pagi tadi saya katakan bahwa Anda adalah selamat pagi. Itu artinya adalah Anda lebih pertahankan negeri ini dengan Injil. Dan saudara yang dipilih. Hari ini saudara datang, bukan hanya datang untuk ikut konser, tapi saudara datang karena Tuhan mau berbicara hati saya kepada Anda hari ini. Makanya Tuhan bilang, kamu pergi dengar sejarah dulu supaya kau mempertahankan Injil. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil adalah kekuatan Allah. Yang sekarang menjadi pertanyaan buat saya adalah, di mana? Yang 1855 Maksinam itu Injil pertama masuk. 5 Februari kita lakukan di Mandala. Kami bersyukur untuk perayaan itu. Kita berterima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan. Tapi kayaknya apa yang terjadi dalam Jayapura ini? Berapa kilometer apa yang terjadi? Berapa meter kemudian apa yang terjadi? Saya minta maaf, tapi hari ini sebagai pimpinan gereja, saya jujur mau katakan hari ini bahwa negeri ini tidak perlu tanam bawang putih di tempat ini. Negeri ini cukup salib Kristus yang harus ada di sini, yang harus ada di sini, yang harus ada di sini. Karena salib Kristus itulah yang dibutuhkan oleh dunia. Salib Kristus dibutuhkan oleh Indonesia. Salib Kristus dibutuhkan oleh Papua. Pemulihan bisa terjadi kalau salib. Perubahan bisa terjadi oleh pemerintah. Perubahan bisa terjadi, perubahan jalan, perubahan bangunan, perubahan wajah kota. Silakan oleh pemerintah. Tapi pemulihan tidak bisa oleh manusia, tidak bisa oleh pemerintah, tidak bisa oleh kekuatan manusia. Hanya Injil yang bisa lakukan pemulihan. Hanya Injil yang bisa terjadi pemulihan. Guru sekolah minggu lagi. Kemudian saya aktif jadi ketua pemuda lagi. Mereka anggap saya baik, tapi sesungguhnya tidak ada Yesus di dalam hati saya. Tapi cita-cita saya apa? Walaupun jadi guru sekolah minggu, walaupun saya bawa lagu, cita-cita saya adalah harga mati untuk jadi tentara. Saya orang ibu, dia bukan pendeta, dia bukan sekolah teologi, tapi ibu guru ini. Ada seorang ibu yang dia adalah guru juga sekolah minggu. Kemudian dia lihat di depannya ada 3 orang. Satu jadi anggota DPR, satu jadi gembala sidang, satu jadi presiden. 3 orang ini, dia yang tolong kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan yang Selamat. Amin. Akhirnya yang mau jadi tentara mulai benci, mau jadi yang lain-lain mulai benci, dan akhirnya saya tekuni dan Tuhan memanggil saya dan hari ini saya bisa melayani karena setelah raja masuk dan kebetulan saya ambil keputusan untuk pergi sekolah Alkitab.
saya kembali dan saya melayani hari ini. Hari ini saya mau sampaikan kepada adik-adik yang sekalian, saya mau sampaikan bahwa Anda masih sekolah, masih duduk di SMP, SMA, masih di perguruan tinggi, atau mungkin sudah selesai. Mungkin Anda pikir-pikir, tidak ada uang sekolah, cita-cita saya apa ke depan? Saya akan selesai di Kabupaten Baru kah? Tinggal di Jayapura kah? Tinggal di provinsi kah? Siapa yang akan kasih pekerjaan? Siapa yang akan layani? Saya mau sekolah ke luar negeri, tapi bisakah tidak? Saya mau ke Manado, tapi bisakah tidak? Jangan tanya itu, saudaraku. Jangan tanya itu. Yesusnya masuk di dalam hati dulu. Nanti dia yang atur kamu. Kamu akan hidup baik. Kamu akan mengerti tentang masa depanmu. Kamu akan mengerti tentang nasibmu. Karena saudara jangan berdoa yang biasa-biasa. Saudara berdoa harus luar biasa karena Allahmu luar biasa. Amin. Karena Allah luar biasa, maka dia juga akan lakukan luar biasa. Saudara ada masalah, tapi datang kepada Raja dan dia akan menyelesaikan. Dan kepercayaan akan datang, otoritas akan datang, kuasa akan datang. Dan saudara berdoa karena Raja yang kamu sembah adalah dia besar dan dia punya kuasa yang besar. Jangan doa kecil-kecil, doamu itu harus besar. Amin. Tuhan, saya pemuda. Tuhan, saya pemudi. Tuhan, masa depan saya hebat, masa depan saya panjang, masa depan saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya mau supaya Tuhan lindungi saya. Dan saya mau jadi saksi untuk engkau. Tuhan akan lakukan itu. Karena tidak ada yang kita bisa berikan. Uang dia punya. Harta dia punya. Segalanya dia punya. Kita mau katakan Tuhan ini tubuhku. Tapi dia juga yang ciptakan. Apa yang kita mau serahkan kepada dia sebagai ucapan syukur? Mana Bi? Mari semua bagi berdiri. Saya mau berdoa terakhir. Kalau saudara sudah pernah terima Yesus sebagai Tuhan yang bersama sejarah pribadi, tidak perlu angkat tangan. Mungkin KKR kemarin saudara sudah angkat tangan, tidak perlu angkat tangan. Mungkin waktu KKR di AP, atau mungkin KKR bulan kedua, tapi susah karena tidak ada Yesus di dalam hati saya. Membenci saudara saya dan melakukan dosa banyak karena tidak ada Yesus dalam hati saya. Hari ini saya mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejarah pribadi. Tanggal hari ini, tanggal 8 bulan Februari adalah bulan istimewa buat saya. Itu doamu dan doaku. Dan katakan kepada Tuhan, saya kasih waktu 1 menit untuk mereka yang angkat tangan berdoa sendiri. Supaya setelah itu saya akan berdoa. Tidak ada yang penonton, tidak ada yang pemain, semua pemain. Amin.
Kalau mau nonton untuk orang lain main, orang lain menyanyi, lebih baik pulang tidur. Nih, gondang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini semua orang harus memuji Tuhan dengan sekuat tenaga. Amin. Pada negeri ini semua kepelacuran, kematian harus dimusnahkan. Itu tidak bisa kena kekuatan Tuhan. Itu tidak bisa kekuatan pemerintah. Itu tidak bisa kekuatan pemerintah pusat. Itu tidak bisa kekuatan dana itu hanya diselesaikan oleh Tuhan. Maka hari ini kita hanya bisa memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sabita, kosongkan jalan di sana karena kita mau menjadi